Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Bapak Sasongko, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, kali ini saya berada di Masjid Kauman Kota Lama ya. Masjid Jamek Kauman Kota Lama Ponorogo. Ini masjid kedua yang didirikan oleh pemerintahannya secara resmi. Pada waktu itu Adipati yang berapa itu atau Adipati Ponorogo yang berapa ini? Nah, ini salah satu karya beliau, Masjid Jamek Kauman Kota Lama. Nah, kita akan lihat seperti apa kondisi masjid ini sampai dengan saat ini setelah berdiri kurang lebih 500-an tahun lah. Salam. Ponorogo adalah sebuah kota yang bisa dibilang sudah berusia cukup tua. Sejak didirikan oleh Raden Bandor Katong atau Raden Harakali, atau juga yang kadang disebut sebagai Raden Joko Piturun, pada tahun 1486, atau kadang ada juga yang menyebut 1496, beberapa kali Ponorogo memiliki masjid agung atau masjid yang digunakan secara resmi sebagai masjid pemerintahan Kadipaten Ponorogo. Yang pertama adalah sekarang yang berada di barat komplek Makam Setono atau Pacimatan Setono. Itu pun sudah digeser ke selatan, sementara untuk lokasi aslinya tinggal pondasinya. Pada tahun 1560 Masehi, pemimpin atau Adipati Ponorogo yang kelima, yakni Pangeran Adipati Sepuh, menggeser ibu kota Kadipaten Ponorogo kurang lebih 500 meter ke arah barat. Ini berada di lingkungan kerajaan Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Nah, disitulah Pangeran Adipati Sepuh kemudian juga membangun sebuah masjid yang digunakan sebagai Masjid Agung Kadipaten Ponorogo. Masjid itu sekarang kita kenal sebagai Masjid Agung Kauman Kota Lama, Patian Wetan. Sementara alun-alunnya membentang dari Kelurahan Kadipaten hingga Jeruk Sing. Bisa dibayangkan betapa luasnya alun-alun Kadipaten Ponorogo pada waktu itu. Masjid Agung Kauman Kota Lama ini bisa dibilang adalah masjid tertua ketiga di Ponorogo. Setelah Masjid Ki Ageng Mira, kemudian Masjid Kantongan, dan yang ketiga adalah Masjid Kauman Kota Lama ini. Usianya yang sudah memasuki 500 tahun lebih tak membuat kegagahan dan kemegahan Masjid Kauman Kota Lama ini berkurang. Justru auranya malah semakin mekar. Ketika kita memasuki bagian dalam atau bangunan induk dari Masjid Agung Kauman Kota Lama ini, kita akan melihat bahwa struktur pokok dari bangunan masjid ini masihlah asli. Kita lihat 4 soko guru yang ditopang beberapa soko pengarak terbuat dari kayu jati yang berusia sudah sangat tua. Bisa dibilang apabila ini dibangun pada tahun 1560, bisa jadi usianya sudah lebih 1000 tahun ya untuk kayu jatinya. Ukuran soko guru itu sendiri pun juga terbilang sangat besar. Ya, apalagi jika dibandingkan dengan ukuran soko guru sekarang. Ketika saya melihatnya kurang lebih 40-an senti. Ya, ini adalah penampang dari soko guru Masjid Agung Kauman Kota Lama. Kayu jati yang penggarapannya kalau dibandingkan dengan era sekarang barangkali masih kasar. Akan tetapi karena ini pada masanya dan pada tahun 1500-an memang belum dikenal alat penghalus kayu seperti halnya sekarang, jadi ini sudah terbilang bagus. Nah, seperti ini nampaknya. Saat itu memang belum ada ya pasah listrik atau ketam untuk menghaluskan kayu dan lain sebagainya. Pemrosesannya masih memakai petel atau semacam ganco kecil yang digunakan dengan tangan.
Kita pantas mengucap syukur bahwa struktur bangunan Indo ini aslinya masih terjaga. Meskipun sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, Masjid Agung Kauman Kota Lama ini sudah beberapa kali mengalami renovasi, termasuk barangkali usuk dan rengnya, karena kita melihatnya sudah sangat halus, sehingga bisa jadi itu sudah termasuk uban dalam paket renovasi yang sekarang. Model dari Masjid Agung Kauman Kota Lama ini barangkali mungkin sedikit berbeda dengan Masjid Tegalsari ataupun masjid-masjid era pondok di waktu yang belakangan. Akan tetapi model-model seperti ini atau model-model seperti Masjid Agung Kauman Kota Lama ini masih juga kita jumpai pada masjid-masjid tua yang lainnya, seperti halnya Masjid Tiban di Bakalan Purwantoro maupun masjid-masjid tua yang lainnya. Ya, barangkali pada masa itu standar kegagahan sebuah masjid, kemegahan sebuah masjid adalah seperti ini. Tentu saja pada era berikutnya akan berubah sesuai dengan keminatan para penyebar agama pada waktu itu tentang bagaimana melihat kemegahan sebuah masjid yang akan digunakan sebagai pusat pendidikan dan pusat penyebaran agama Islam di tempatnya. Masjid ini lumayan luas, dulur. Ya, di bagian serambinya pun ada 12 tiang kayu jati sebagai soko penyangga yang mana nampak membuat masjid ini semakin kokoh dan megah. Di samping kanan ada ruang pawestret yang digunakan bagi para kaum wanita untuk melakukan ibadah di kompleks Masjid Agung Kauman Kota Lama Ponorogo ini. Nah, Anda sedulur Ponorogo, sudahkah Anda ketahui bahwa ini adalah Masjid Agung kedua di Kabupaten Ponorogo yang digunakan dan diresmikan pertama pada tahun 1560 oleh Adipati kelima Ponorogo Pangeran Adipati Sepo dan digunakan sampai dengan era Adipati Mertohatinegoro, bupati terakhir di Kuthawetan yang kemudian boyongan ke Kutha Tengah atau Kabupaten Ponorogo yang sekarang pada tahun 1837. Jadi masjid ini kurang lebih hampir 300 tahun digunakan sebagai pusat kegiatan agama Islam di Ponorogo. Matur nuwun, salam budaya.